الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang abadi yang setia menemani kita di alam kubur hingga mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah yang barakah ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema raih surga dengan akhlak mulia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhlak adalah sifatnya para nabi, sifatnya para rasul, sifatnya orang-orang yang bertakwa, sifatnya para wali-wali Allah, sifatnya orang-orang soleh. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi akan diraih. Allah Subhanahu wa taala menguji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan yang memiliki akhlak yang agung. Dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang mulia, berakhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat. Dalam sabdanya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah
jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia hanya sekedar bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisah satu sama lainnya. Pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kepada kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak. Kita berbuat baik kepada seseorang hanya semata-mata dengan niat ikhlas, hanya semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal yang biasa. Banyak orang yang mampu melakukannya, akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, inilah yang luar biasa. Sangat sedikit sekali orang yang mampu untuk melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Masyaallah muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersabar atas perlakuan buruk orang lain. Ketika menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya akan melahirkan saling benci, saling caci, saling hasut, saling dengki, saling dendam, saling bermusuhan, saling bermarah-marahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, "Man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyiruhu min ajil huri sya'a." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Barang siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluknya pada hari kiamat hingga ia dipersilahkan memilih bidadari mana yang ia kehendaki. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia, dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan-godaan syaitan. Oleh karena itulah seseorang yang berakhlak mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyamakan derajat mereka dengan orang-orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan salat-salat sunnah dan menghidupkan siang-siang hari mereka dengan penuh berpuasa. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim." Rawahu Abu Dawud. Sungguh dengan kemuliaan akhlak seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun dan orang yang mendirikan salat malam sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Rawahu Tirmidzi. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah pada siang yang penuh barakah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah anugerahkan kepada kita, kepada keluarga kita, istri, anak-anak kita, akhlak yang mulia, akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang akan kita contoh untuk keluarga kita, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah amarakum بأدب نفسه. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر
المهمات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.